Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih buat malam hari ini kami bisa bersekutu berdoa bersama untuk gereja Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendengar seruan doa setiap kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Berkati hamba yang penuh dengan keterbatasan boleh menjadi penyambung bibir lidah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Ini pertama kali saya biasanya di Pemuda ya. Ini pertama kali di kebaktian doa. Bapak Ibu, perkenalkan saya Johan Nugroho, saya melayani di Sing. Jadi itu awalnya kebaktian persekutuan pemuda, akhirnya kami membuat sebuah ibadah kebaktian umum Sing yang lebih kontemporer. Selain itu saya juga melayani as a coach di LGF Church dan saya mengajar teologi di STT Soteria. Dan merintis sebuah komunitas buat anak-anak yang suka berpikir kritis, yang mempertanyakan banyak hal di luar gereja. Saya ada satu community namanya Vestige. Jadi itu buat orang-orang yang unchurched, yang tidak mau atau kecewa dari gereja, biasanya berkumpul di kafe bersama dengan saya sebulan sekali. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam dari Jonah 1, Yunus 1 ayat 1 sampai 3 dan 4, pasal 4 ayat 1 sampai 4. Saya tadi ngetiknya salah, Jonah kebalik Johan. Bapak Ibu, saya akan bacakan buat setiap kita. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. 4 ayat 1 sampai 4. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah, lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, patutkah Engkau marah? Saudara-saudara, bolehkah kita kecewa dan marah kepada Tuhan? Dosakah ketika kita kecewa dan marah kepada Tuhan? Dosa enggak? Kalau ngomong dosa, siapa yang tidak berdosa? Betul? Semua kita berdosa. Jadi ketika saya ditanya pertanyaan ini, saya tidak akan menjawab dosa atau tidak dosa. Karena semua kita berdosa. Kita punya kesalahan. Tetapi saya melihat bahwa kekecewaan dan kemarahan adalah realita, betul? Realita kehidupan kita yang kadang juga terhadap Tuhan walaupun tidak diakui, kadang-kadang mungkin kita kecewa, kita marah. Tapi karena kita ada di gereja yang kadang tidak boleh, kalau marah itu kamu dosa, siapa kamu manusia? Layakkah kamu marah kepada Tuhan? Kita sering menganggapnya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita menutupi kekecewaan, kemarahan, dan kita merasa tidak ada, padahal sebetulnya itu ada di dalam hidup kita. Betul? Ya. Siapa yang tidak pernah kecewa? Walaupun mungkin tidak berani diungkapkan. Bulan ini kami mengadakan retreat ya, ada sekitar 143 anak-anak muda dan pasangan muda retreat, dan di hari pertama kita membuka untuk mereka boleh jujur menuliskan kekecewaan dan kemarahan kepada Tuhan. Dan pertama ketika saya minta, wajahnya tegang semua Bapak Ibu. Karena masa boleh. Tapi ternyata ketika mereka menuliskan dan saya bilang nanti boleh di-sharingkan. Tidak semua yang mau sharing boleh. Yang mau sharing boleh di kelompoknya masing-masing. Ternyata mayoritas, mungkin di atas 70% pernah kecewa. Dan ketika bercerita, ternyata banyak dari mereka kecewa. Cuma karena tidak ada ruang untuk mereka berbicara. Dan hari itu saya bilang, jangan dikhotbahkan, jangan dikasih ayat-ayat, jangan dihibur. Keluarkan saja kekecewaan. Karena kekecewaan itu tidak cukup berhenti dengan satu ayat langsung tidak kecewa, betul? Karena itu mengalami perjalanan hidup yang juga tidak mudah. Kekecewaan itu muncul.
Ya. Kekecewaan itu ada ternyata. Banyak dari mereka mengatakan apa? Ada mamaku sakit kanker yang aku harus berdoa. Aku berdoa sampai tidak mau berdoa. Jalan dibuka. Sampai aku tidak berani berdoa karena bertahun-tahun Tuhan tidak jawab. Dan akhirnya mamaku dipanggil Tuhan. Ada yang berdoa untuk keluargaku yang setia melayani beberapa generasi. 3 generasi aku berdoa untuk mereka tidak bercerai. Aku menangis bersama Tuhan dan ternyata Tuhan tidak jawab. Sehingga ada kekecewaan sedangkan dia tahu Tuhan punya kuasa. Tuhan itu mampu memulihkan. Ada yang juga berdoa kenapa Tuhan harusnya gampang buat kakakku. Kakakku mengalami pergulatan hebat di dalam keluarga. Ngelihat papa mama ribut. Tapi Tuhan sentuh aku dan kokoku satunya. Kita percaya Tuhan tapi dia tidak bisa percaya Tuhan. Gampang Tuhan membuat dia bertobat saudara-saudara. Jadi ada kekecewaan karena doa tidak terjawab. Karena apa yang Tuhan mau berbeda dengan yang kita mau saudara-saudara. Dan di sini kita melihat Yunus. Yunus disebut sebagai nabi yang marah. Luar biasa karena dia nabi yang paling berhasil. Di dalam seluruh Alkitab penulis penafsir mengatakan dia nabi yang sangat berhasil di dalam pelayanannya, diutus Tuhan dan semua bangsa bertobat saudara-saudara. Sedangkan bangsa nabi-nabi yang lain berat banget perjuangannya. Dan dia nabi yang paling sebetulnya tidak mau effort untuk pelayanan ini. Ya, dia disebut sebagai angry prophet, nabi yang sedang marah dan kecewa dengan Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan yang dia kenal tidak mengikuti apa yang dia mau. Ya, saya percaya sebelum dia melihat Niniwe bertobat, dia sudah marah. Ya, dia sudah marah, makanya ketika disuruh dia tidak mau, betul nggak? Kalau punya anak kadang-kadang disuruh mau nggak? Nggak selalu mau, dia pergi, betul kan? Dan kadang-kadang ada anak yang nggak ngeyel. Karena kadang-kadang kalau udah ngeyel nggak ada gunanya. Karena dia tahu papanya berkuasa, betul? Dia udah tahu, wah Tuhan kayak gini, ya udah gue bisa pergi menjauh dari Tuhan. Padahal dia juga tahu Tuhan itu adalah omnipresent. Tuhan itu kita tidak bisa jauh. Saya percaya dia sudah marah Bapak Ibu. Ketika disuruh Tuhan pergilah ke Niniwe. Pergilah ke sana. Nyatakanlah penghakiman Tuhan. Artinya apa? Kalau dinyatakan penghakiman dan peringatan, kemungkinan bangsa itu bisa bertobat. Dan dia lebih baik memilih gak usah ke sana supaya bangsa itu gak bertobat. Kalaupun ke sana paling tidak bukan aku. Aku tidak mau melihat bangsa itu bertobat dengan mata kepalaku sendiri. Ya. Jadi dia marah. Ayat yang dikatakan, kemarahan ini dikatakan ketika akhirnya dia melihat bangsa Niniwe ini itu bertobat. Dan yang bertobat itu membuat dia marah. Ya. Kita pernah lihat orang bertobat dan kita kesel gara-gara orang tersebut Bapak Ibu. Mungkin belum ya. Ada enggak ya? Ya, saya perlu menggali lagi. Ada enggak Bapak Ibu? Dan dikatakan di ayat ini adalah bahasa yang digunakan adalah ra'ah. Artinya benar-benar enggak seneng. Benar-benar seperti ada satu bencana. Dia benar-benar terbakar. Karena dia enggak suka ada bangsa yang bertobat. Mengapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya, ya, Niniwe itu adalah ibu kota dari Asyur. Itu adalah penakluk Samaria, Israel Utara. Dan ternyata mereka adalah bangsa yang keji, brutal dan barbar. Maka ketika melihat ini dia pengen harusnya bangsa ini dihukum Tuhan. Ya. Kalau ini mungkin kita pernah. Kita tahu gak ketemu orang yang ngeselin banget, betul? Jahat banget. Bisa kadang-kadang di dalam gereja. Bisa sesama orang Kristen yang tidak satu gereja. Ya. Kadang-kadang ketika dia dihukum kita seneng gak? Jujur. Senang, rasain. Tapi kan gak enak ya ngomong di depan umum. Di hati kita rasain ya dia dihukum. Siapa suruh dia jahat sama aku gitu kan. Tapi kalau di depan orang, wah kita harus doakan ya. Kasihan dihukum ya. Padahal doakannya dengan senyum-senyum Bapak Ibu Saudara-saudara. Lah ini yang dialami Yunus, dia seneng. Harusnya dihukum tapi Tuhan bilang ingetin supaya bertobat. Bapak Ibu kalau suruh mau gak? Ya. Wah gak gampang loh. Ya, gak gampang. Saya pun sebagai hamba Tuhan bisa Bapak Ibu punya perasaan itu. Kalau ribut sama orang di satu gereja, ini orang kurang ajar banget. Gak kayak Kristen. Tapi kalau suruh melayani, aduh gak gampang. Perlu anugerah Tuhan.
perlu dilembutkan hatinya sama Tuhan. Karena saya percaya harusnya bangsa ini patut dimusnahkan. Dan di sini ada sense of justice, keadilan yang distributif. Distributif artinya dia jahat, dia harus dihukum. Kalau retributif mengembalikan posisinya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia harus dihukum karena dia jahat. Ini kayak anak kecil yang lihat kenapa Cece dihukum ini, aku gak dihukum ini. Harusnya sama di situ yang dialami Yunus. Maka dia Bapak Ibu Saudara-saudara sungguh-sungguh tidak bisa menerima. Tapi jangan sembarang, wah Yunus gak terima, harusnya Yunus bisa menerima. Bapak Ibu kita belum di dalam pengalamannya Yunus, betul gak? Kalau dia melihat bangsanya disiksa-siksa, maaf. Saya waktu SMA, karena saya di sekolah negeri, mata saya sipit, yang sipit satu kelas itu cuma 2-3. Jadi saya selalu dibilang Cina. Habis itu dipalakin uangnya, sehingga saya harus belajar kungfu supaya kalau pulang tonjok-tonjokan gak dipalakin lagi saudara-saudara. Jadi ada kesel sebetulnya. Ya puji Tuhan saya berhasil menonjok satu orang yang paling ditakuti di sekolah. Sejak itu gak ada yang ngajak berkelahi saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Tapi waktu itu sudah pernah mengalami pergulatan. Begitu tahun 98 saya SMA, saya dengar kerusuhan Mei. Ya. Wah kesel banget. Saya kebayang coba saya bisa perang ya. Wah saya perang. Saya membela orang-orang. Kalau saya bayangkan keluarga saya mengalami itu. Wah saya harus fight. Wah udah Kristennya hilang semua saudara-saudara. Ya. Kita gak bisa gampang ngomong Yunus itu gak taat, harusnya taat. Karena kita tidak pernah di dalam posisi seperti ini. Ya. Saya kadang-kadang ngomong sama jemaat, sama rekan-rekan, sama saya sendiri ketika ada orang mengalami penderitaan yang berat, jangan kadang-kadang kamu harusnya bisa bersyukur. Saya ketemu satu anak, ya, lihat papanya temennya meninggal, oh enggak apa-apa, papamu udah tenang, bersyukur, enggak apa-apa. Setelah papanya dia meninggal dia baru tahu, enak banget ya gue ngomong. Gue jalani hari-hari papa enggak ada, biasanya keluar lihat papa minum kopi di sini, aduh. Aku berseru kenapa Tuhan, kenapa? Ya, jangan sesederhana itu. Karena Tuhan juga tidak sesederhana itu. Tuhan itu sabar banget sama Yunus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, jadi ini sesuatu yang real. Dan yang membuat Yunus kesel sesuatu yang luar biasa. Bukan dia tidak mengenal Tuhan, tapi dia sangat mengenal Tuhan. Ya. Karena dia kesel Bapak Ibu Saudara-saudara sebelum kesini. Yunus itu luar biasa. Harusnya kota Niniwe itu akhirnya dia taat kan. Singkatnya dia taat. Ya udahlah. Ya udah disuruh. Betulnya dia udah mati aja. Cemplungin aja ke laut. Pikir dia udah mati. Ternyata di laut gak mati Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya ampun mati aja susah. Ya, udah mau mati aja tetap hidup di dalam. Aduh gak enak gitu. 3 hari 3 malam dari ya udahlah taat aja. Dan taat dia melakukan dengan segenap hati. No, harusnya dia ke Niniwe itu keliling 3 hari itu kota. Tapi dia cuma 1 hari, shortcut. Kalau keliling 3 hari jadi dia sehari selesai. Dia taat tapi tidak sesuai yang harusnya. Dan dia ngomong kota ini akan segera ditunggang balikan. Gak ada kata Tuhan. Gak ada kata Tuhan. Kota ini akan binasa. Orangnya bertobat. Satu kota bertobat. Rajanya bertobat sampai ternak-ternaknya bertobat Bapak Ibu. Digambarkan saking satirnya. Ini teks. Dia cuma sehari. Dan begitu dia lihat dia kesel banget. Karena dia sudah tahu sejak awal. Dan dia ngomong apa di ayat yang 4 tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Dia ngomong apa. Luar biasa dia ngomong. Nih yang dia ngomong. Bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi dia kesel karena dia tahu Tuhannya kayak apa. Karena dia tahu Tuhannya baik. Pernah gak punya mama yang baik banget? Gak tegaan sama orang, kesel gak? Sederhana. Mau lu dibohongin, aduh lu dimanfaatin Pak, aduh kesel loh. Tapi kita tahu karakter itu. Yunus tahu Tuhannya adalah Tuhan yang panjang sabar. Saya detailkan ya. Ini yang buat dia marah. Dan Tuhan itu mengasihi orang yang jahat terhadap bangsanya. Barangkali ada sanak keluarganya, orang-orang yang dikenal, yang juga terluka, disiksa, ditindas. Dikatakan Tuhannya adalah Tuhan yang gracious. Ya,
Itu kayak apa? Kalau ada orang berutang harusnya dimasukin penjara, dia nggak gracious, udah nggak apa-apa. Ya. Gracious. Yang kedua, Tuhan yang merciful. Compassionate, artinya apa? Kalau di dalam bahasa aslinya dianggapkan seperti rahim. A womb. Rahim. Ya. Kata rahem di dalam bahasa Ibrani, rahem itu belas kasihan Allah. Itu rahim, rahem, rahim. Rahemna aleinu adon vegoel. Bahasa Ibrani untuk rahim, cinta Tuhan. Jadi seperti mama yang rawat, memberikan kehangatan dan nurture, perawatan kepada janin yang rentan di dalamnya. Yang marahnya lama, sabar, kadang-kadang nunda marahnya. Abounding in steadfast love. Cinta, sungguh-sungguh, penuh, luar biasa, meluap-luap. Relenting from punishment. Kalau hukum itu benar-benar harusnya secara covenant, harus dihukum, dia tetap relent. Dia sabar banget. Yunus kesel karena dia tahu Tuhannya. Saudara-saudara. Seorang ahli mengatakan, dia tahu kalau mereka bertobat, Tuhan itu akan tidak mendatangkan penghukuman kepada Niniwe, sehingga dia gak suka itu. Dan dia tidak mau ada di dalam bagian pengampunan Tuhan. Dan dia lebih memilih mati daripada menjadi bagian pengampunan anugerah Tuhan. Ini berarti kekecewaannya dalam banget. Lebih baik mati aja. Udah, Tuhan mengampuni, aku tahu udah. Tapi aku gak mau bagian dari itu. That is Yunus. Bagi saya nabi yang sangat berani. Ya, dia marah. Saya kok yakin kenapa dia berani marah banget ya sama Tuhan ya. Anak tetangga berani marah sama kita gak? Anak saya tanya, "Pak, kenapa suka marah sama saya?" Berarti papa gak sayang saya. Berarti papa sayang anak tetangga. Papa gak pernah marah sama anak tetangga gitu ya. Walaupun anak saya tidak puas dengan jawaban itu, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Biasanya kita berani marah sama orang yang kita kenal, yang dekat. Dan untung Tuhan gak kayak bapak kita. Lu siapa, lu tahu diri, yang kasih makan lu siapa, sekolahin lu siapa, gue gampar lu. Enggak, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan kita sabar banget. Tuhan adil, Tuhan tegas, tapi Tuhan juga pribadi yang sabar. Ya, sabar, penuh kasih. Dia ngomong, "Yunus, kamu pantas marah." Kita kan bayangnya, "Yunus, lu pantas marah." Belum tentu, karena kita gak tahu nadanya kayak gimana ya. Karena kadang-kadang orang Kristen itu memperspektif ayat-ayat marah-marah gini, Tuhan negur itu pakai perspektif orang tua Chinese kuno atau orang tua yang otoriter ya. I don't think so. "Yunus, kamu pantas marah gak? Bisa lo kayak gitu dengan dignity." Saya pernah mengajar anak di sebelah. Anak itu kurang ajar banget, nyolot-nyolot atau apa. Akhirnya saya bilang, "Sorry, selama kamu berbicara, Bapak dengarkan kamu gak? Dengarkan. Dan sekarang kamu tidak dengarkan Bapak, tidak sopan. Pantas gak Bapak marah sama kamu?" Bapak Ibu, tahu dia ngomong apa? "Maaf Pak." Bisa kata ini dengan lembut, dengan dignity, dengan cinta. Ya. Karena saya juga malas sama guru-guru yang suka nada tinggi ya. Saudara-saudara, ya. Dan luar biasa kalau nanti kita baca Alkitab. Begitu Tuhan, pantaskah, layakkah kamu marah? Yunus tidak menjawab pertanyaan itu, tapi pergi dari pembicaraan. Ini anak kurang ajar ya. Kalau punya anak kayak gini gimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, dia pergi. Oke. "Yunus, kamu pantas marah gak?" Bayangin itu murid saya, "Kamu pantas marah gak?" Wah, itu kalau saya pok gitu ya. Sini kamu ya. Tapi Tuhan kita luar biasa. Karena Tuhan tahu apakah kecewaan dia, beratnya dia. Melihat anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu berat Bapak Ibu. Berat. Berat bagi yang harus memberikan, berat juga harus yang mengalami. Saya bayangkan Paulus zaman dulu nyiksain orang, tahu-tahu ketika dia percaya Tuhan, mungkin ada satu keluarga yang papanya mati gara-gara Paulus. Terus dia di gereja berkhotbah, ada anaknya. Gimana perasaannya? Dia bilang, "Aku paling berdosa." Dan ada anak itu yang harus mengasihi, ini pembunuh bapaknya.
kasih Tuhan berat, tidak semudah itu. Dan kalau kita bilang kita bisa, kita mampu memahami, barangkali itu gak anugerah Bapak Ibu. Pengampunan anugerah Tuhan heavy. Dan Tuhan gak diem, Tuhan itu kasih Yunus ketuduhan. Bapak Ibu, di Israel itu ada hari yang namanya Sukot. Ketika Israel setahun sekali di bulan apa saya agak lupa, itu suruh bikin tenda di depan rumahnya. Untuk mengingatkan apa? Dulu kamu itu orang asing, gak punya tempat. Akhirnya Tuhan itu bersama kamu di tenda-tenda, di dalam perjalanan kamu sampai ke negeri perjanjian. Maka kamu ingat, ini adalah lambang hospitality, keramahan Tuhan yang menemani dan menaungi Israel. Di sini Tuhan udah tahu nih anak kurang ajar, dikasih jarak yang menutupi sehingga Yunus tidak kepanasan. Ada ahli bilang mungkin badannya Yunus sudah lecet-lecet kena air garam. Kena panas. Ya. Dan Tuhan kasih itu, dan di situ wow. Pertama kali di kisah ini Yunus bahagia. Ya. Philip Carey mengatakan this is the first time in the story that Jonah is happy. Ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mau berbicara dengan berbagai cara. Mungkin Tuhan tidak menuruti mau kita, betul. Banyak doa-doa kita tidak terjawab. Lebih banyak dari yang terjawab, betul. Banyak masalah yang tidak terselesai, tapi bukankah Tuhan menggunakan berbagai cara untuk menyapa kita? Jadi itu saya pertama kedua hari. Hari kedua saya tidak bilang untuk anak-anak, yuk percaya Tuhan baik. No. Coba hari ini datang duduk. Ketika kamu duduk di rumput, rasain alam ini, apa yang kamu syukuri? Suara apa? Coba lihat satu wajah di dalam hidupmu yang kamu bersyukur. Tertawa karena wajah itu di tengah perjalanan hidupmu dan bahkan kekecewaanmu. Ternyata ada sapaan Tuhan. Komunikasi Tuhan yang Tuhan dinyatakan di dalam kekecewaan Yunus. Tapi habis itu jaraknya mati. Kita sering gitu ya. Dapat jawaban dari Tuhan, tahu-tahu masalah lagi, jawaban dari Tuhan, masalah lagi. Dan benar-benar kadang-kadang kita suruh lihat yang dulu Tuhan menolong, tapi kadang-kadang gak bisa loh. Karena kalau masalah itu real di depan kita gak bisa lihat, betul gak? Karena yang real itu masalahnya. Lihat dulu, susah. Dan di situ Yunus memilih lebih serius matinya, lebih baik aku mati. Di titik ketika pohon jara itu mati, dia benar-benar marah. Dan disinilah justru ketika Yunus vulnerable, udah gak kuat lagi, udah gak mampu lagi. Disitulah Tuhan berbicara lebih dekat. Kadang-kadang Tuhan bicara kita, karena kita itu kadang-kadang kan kuat sebetulnya. Tapi kita bilang gak kuat, betul ya. Kuat kita masih punya koneksi. Oh kita bisa masih minta tolong ini kan. Kita itu selalu punya kuat, kita bilangnya gak kuat. Ya. Saya ketemu banyak anak yang berjuang dari kecil sampai gede sampai jadi dewasa. Dia kuat, terus dia bilang, aku udah gak kuat kok. Gak kuat, bohong. Lu cuma butuh istirahat, habis ini lu berjuang lagi karena lu tetap gak mau nyerah. Betul gak? Fighter itu kayak gitu, gak mau nyerah, bilangnya gak kuat. Ya, enggak, lu masih kuat. Cuma lu mau istirahat, bener enggak? Lu belum ke satu titik, udah gak bisa. Udah titik terendah manusia adalah ketika udah gak bisa. Lebih baik aku mati saja. Disinilah Tuhan bisa bicara dekat dengan Yunus. Maka Kristen mengajarkan manusia yang terbatas dan datang di hadapan Tuhan dengan vulnerability, kerapuhan, ketidakmampuan untuk berjumpa dengan anugerah Tuhan. Saya masih ingat saya kecewa banget sama papa saya dan diajarkan mengampuni. Maka satu kata C.S. Lewis itu sangat kena. Pengampunan itu indah sampai kamu harus mengampuni. Betul gak? Indah banget lihat film, wah mengampuni, pelukan anak sama papa. Tapi kalau kamu di dalam kepahitan yang barat, itu gak indah karena berat. You
gak akan mampu karena itu anugerah Tuhan. Ada pendeta ngomong sama Johan, saya bilang sama pendeta, Pak saya kecewa sama papa saya begini. Ya udah, mau berdoa untuk belajar mengampuni, mau Pak. Saya udah mau, begitu berdoa, Tuhan aku mau ngampuni papa, nggak keluar kata-katanya. Saya coba, nggak keluar. Saya bilang pendeta, nggak bisa keluar. Saya bilang minta Tuhan tolong. Dan saya bilang Tuhan tolong. Dan akhirnya yang keluar, Tuhan aku mau belajar memaafkan. Anugerah Tuhan melampaui kemampuan kita. Saudara, disinilah Yunus berjumpa dengan anugerah Tuhan yang dia tidak mampu pegang. Yang tidak terbatas. Dan seorang ahli bagus banget ngomong ini, let me die now, your grace is too abundant. I want to only the grace that has come to me. Anugerahmu terlalu besar. Aku gak mau anugerah. Aku hanya cuma anugerah yang mau ada buat aku, bukan orang lain. Saudara, anugerah Tuhan sesuatu yang luar biasa. Tidak terbatas. Saudara, luar biasa, kitab Yunus diakhiri dengan tidak ada respon dari Yunus. Saudara nanti baca. Tuhan bilang apa? Kalau kamu sayang sama jarak ini, bagaimana aku dengan ciptaanku umat yang gak tahu bedakan tangan kanan dan kiri. Yunus diakhiri dengan ini. Jadi kita gak tahu setelahnya Yunus bertobat, Yunus apa, tidak ada. Tapi kalau saya berharap ya, ini saya tambahin sendiri. Saya berharap Yunus sampai akhir berseru dia, aku tidak bisa memahami anugerahmu yang besar. Hatiku tetap sakit, tapi juga aku tahu engkau Allah yang seperti itu. Aku tidak mampu, saya berharap ya seperti itu. Karena anugerah Tuhan terlalu besar untuk dimengerti kita. Saudara-saudara, anugerah Tuhan yang besar banyak. Sehingga saya berjumpa banyak orang jemaat yang banyak doa-doa tidak terjawab. Ada yang terjawab, ada yang tidak terjawab. Bahkan saya berjumpa jemaat yang maaf, anaknya berhasil mengakhiri hidupnya. Sehingga itu mungkin tidak terobati sampai akhir hidupnya. Tapi yang membuat saya lihat anugerah Tuhan Bapak itu mungkin tidak bisa tersenyum lagi seperti biasa ya. Tapi setiap minggu dia datang di tempat ibadah, berusaha memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara, anugerah Tuhan yang besar melampaui bahkan jawaban-jawaban doa kita. Kita bisa belajar apa dari Yunus? Kita harus belajar jujur membagikan perasaan kita, kekecewaan kita. Yunus adalah nabi yang jujur. Walaupun sebetulnya dia lari dulu ya. Kalau coba dia mau sejak awal, Tuhan aku gak bisa. Tuhan aku gak terima. Tuhan aku sulit. Tuhan aku kecewa. Tapi dia memilih lari dan diam. Kedua saudara, belajar untuk menerima limitation, keterbatasan kita memahami. Kalau anugerah itu besar yang tidak terpahami, kita bisa memahami itu tidak lagi anugerah. Yang namanya anugerah adalah sesuatu yang kita tidak pahami. Dan kita jangan berpikir bahwa kita selalu akan bisa taat. Karena kita butuh anugerah Tuhan untuk bisa mentaati segala hal firman Tuhan. Saya selalu tidak terbayangkan. Kok saya di posisi beberapa orang, apakah saya tetap bisa setia kepada Tuhan? Saya selalu takut. Kalau sesuatu terjadi di dalam hidup saya atas orang yang saya cintai, apakah saya tetap bisa mengikut dia? Saya selalu takut karena saya tahu keterbatasan manusia. Dan ketakutan itu yang membuat saya terus berlutut di hadapan Tuhan. I don't know kalau dalam posisi atau mungkin aku bisa kehilangan iman. Jaga aku. Pelihara aku. Dan terbuka untuk unbearable grace yang Tuhan nyatakan. Bukan dari kita, yang Tuhan nyatakan. Ketika mengalami keadaan yang sulit, Tuhan aku pengen lihat anugerah-Mu yang besar. Aku terbuka untuk melihat anugerah Tuhan yang besar yang aku tidak mampu lihat. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu, asking to have God's compassion. Tuhan sangat compassionate terhadap Yunus, terhadap Niniwe. Dan biarlah kita juga bisa. Tuhan, kalau aku gak bisa, berikan anugerah. Ketika kita seneng sama orang-orang yang kita tidak sukai, celaka Tuhan, aku jahat. Kasih anugerah supaya aku bisa punya compassion yang dari Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kasih aku compassion. Begitu jahatnya hatiku Tuhan. Aku tidak mengerti. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah pengalaman pribadi seorang ibu.
yang bagi saya, kalau saya di dalam posisi dia, I don't know bagaimana saya dengan Tuhan, tapi dia berjumpa dengan anugerah yang gak kebayangkan itu. Sebelum untuk mengakhiri khotbah saya akan putarkan satu video. Silakan di slide ini. Kalau Bapak Ibu ingat dulu ada kasus Ade Sarah, seorang anak Tuhan yang anak tunggal dibunuh oleh mantan pacar dan sahabatnya, disiksa pelan-pelan. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak semata wayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah gak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Dia jemaat dari GKI Layu. Seorang pria, dia berkata, engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat. Lalu saya tertawa. Kuat, saya bilang gitu. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku. Dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hafid dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, aduh nak kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung, Tuhan, setiap hari Engkau gak capek ya nangis ya. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan Engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan, saya bilang begitu. Manalah mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasih. Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, loh kalau udah mengampuni ya udah nggak usah ngotak-ngatik tentang proses hukum.
Kalau melihat orang bersalah kita nggak menegur, nggak ngasih tahu, kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa kalau orang sama sesamanya tidak mau kesalahannya, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi segeralah mengakui kesalahannya, bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan. Bukan hanya rutinitas ibadah, tapi punya relasi secara khusus sama Tuhan. Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap udah biar aja, aku nggak mau ketemu, nggak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang, dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali, jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk, aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar-benar luar biasa. Dengan segala keterbatasan teologi, dengan segala perbatasan pengalaman dan pemahaman, Tuhan berbicara kepada ibu ini akan adanya kasih yang besar, anugerah yang besar yang tidak terbayangkan. Saya percaya itu anugerah Tuhan. Walaupun kita juga tidak tahu pengalaman-pengalaman itu apakah karena mental dan segala macam, tapi kita tahu bahwa di dalam segala ketidaksempurnaan Tuhan bisa berbicara untuk menyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu, biarlah kita boleh belajar dari kisah ini, jujur, terbuka, meminta anugerah Tuhan untuk bisa punya belas kasihan Tuhan, dan juga untuk mengenal perlahan-lahan unbearable grace yang Tuhan miliki. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur buat malam hari ini, bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat kisah Yunus yang kami boleh belajar jujur dengan diri kami, kekecewaan, dan kami bersyukur punya Tuhan yang penuh dengan kasih, rahmat, kesabaran, kasih karunia, yang kadang juga kami kecewa karena banyak hal yang kami inginkan tidak terjadi. Tapi kami juga tahu kami punya Allah yang luar biasa. Dan kalau sampai hari ini kami ada di tempat ini, dengan segala perjalanan iman kami, dengan segala kekecewaan kami juga Tuhan, kami tetap percaya kasih dan anugerah-Mu ada buat kami. Biarlah kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan biarlah kami juga boleh memiliki belas kasihan Tuhan, sehingga kami juga berbelas kasihan dengan anugerah-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati gereja ini, berkati setiap hamba Tuhan, majelis Tuhan. Biarlah Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.